2,000 years later. 6 hours later. Tomorrow. The next day. 2,000 years later. Oke, jadi semalam itu saya sempat diem cukup lama di depan layar HP saya. Yang niat awalnya sebenarnya saya cuma mau cari hiburan kan sebelum tidur gitu. Tapi yang saya temuin tuh justru sebuah video gitu yang beberapa waktu tuh lumayan viral di media sosial tentang gesekan sosial dan komentar rasis antara oknum warga di Bali dengan wisatawan domestik yang sedang berlibur ke sana gitu. Pas saya buka kolom komentarnya nih, rasanya tuh lumayan sedih banget karena netizen kita tuh terpecah menjadi dua kubu. Mereka tuh saling serang, saling menghujat gitu, bahkan sampai menghina asal daerah dan suku dengan kata-kata yang menurut saya tuh nggak banget, kayak nggak pantas gitu. Jujur kayak ngeliat ruang digital kita dipenuhi kebencian kayak gitu tuh membuat saya tuh merenung gitu. Kayak fenomena menyedihkan ini tuh sekarang mudah banget gitu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di dunia maya. Jadi setelah saya melihat konflik tersebut, saya benar teringat dengan materi kita tentang aktualisasi dan implementasi Pancasila, khususnya pada sila ketiga ya, yaitu Persatuan Indonesia. Saya lalu bertanya gitu pada diri saya sendiri, kayak kemana perginya rasa persatuan yang selama ini tuh sering kita banggakan. Dulu tuh pahlawan kita mengorbankan nyawa berdarah-darah demi menyatukan suku-suku yang berbeda gitu, supaya kita bisa jadi satu bangsa. Mereka nggak pernah peduli apakah kita orang Bali, orang Jawa, orang Sumatera, atau dari manapun gitu. Tapi sekarang, di era digital sekarang, aktualisasi sila ketiga itu seolah-olah terlupakan begitu saja. Persatuan Indonesia di dunia maya itu harusnya bermakna bahwa kita bisa menjaga lisan, tidak menyamaratakan kesalahan satu orang menjadi kebencian pada seluruh sukunya gitu, dan tetap mengutamakan rasa persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Kondisi sosial masyarakat kita saat ini rasanya tuh sangat miris ya, melihat betapa rapuhnya kita yang begitu mudah tersulut isu rasial. Jadi menurut analisis dan pandangan pribadi saya, kesedihan ini tuh makin diperparah karena adanya fitur anonim ya di media sosial. Orang-orang tuh kayak ngerasa aman jadinya tuh untuk mengetik kalimat rasis yang menyakitkan gitu, karena wajah asli mereka tuh nggak kelihatan. Nah, akibatnya nilai-nilai sila ketiga terabaikan gitu saja. Kita begitu gampang lupa kalau baik warga lokal Bali maupun wisatawan di luar daerah, kita tuh sama-sama satu saudara di bawah bendera yang sama. Jadi lumayan sangat disayangkan ya melihat bagaimana ulah satu dua oknum ini bisa merusak rasa Bhinneka Tunggal Ika kita di dunia nyata, di dunia maya gitu. Tapi di tengah rasa sedih itu, saya mencoba mencari setitik harapan nih. Pengamatan sila ketiga ternyata nggak sepenuhnya mati di hati masyarakat kita. Contoh buktinya itu, saya lihat di sela-sela komentar rasis itu masih ada netizen baik dari warga Bali sendiri maupun dari luar daerah gitu, yang dengan kepala dingin berusaha menenangkan suasana. Mereka saling mengingatkan untuk tidak rasis, mengingatkan kembali indahnya toleransi yang sudah lama terjalin itu di Bali, dan mengajak semua orang tuh untuk saling menghormati. Jadi momen-momen damai seperti itu tuh, momen damai seperti itu yang membuat saya sedikit lega gitu, karena artinya jiwa persatuan kita sebenarnya masih ada, hanya aja ya lumayan sedang diuji gitu. Jadi fenomena itu membuat saya cemas sekaligus berharap tentang bagaimana masa depan Indonesia beberapa tahun ke depan. Bangsa ini tuh akan diisi penuh oleh generasi kita nih, generasi muda yang hidup di dunia digital. Jadi kalau kita masih memelihara kebencian suku dan ras di media sosial, masa depan Indonesia ya bisa hancur. Kita bisa runtuh bukan karena serangan negara lain, tapi karena kita saling menghancurkan dari dalam. Jadi oleh karena itu, melalui monolog ini saya ingin mengutuk hati saya sendiri dan teman-teman mahasiswa semua. Jadi kita mulai bijak, mari kita berpikir pakai hati dan logika sebelum mengetik komentar. Jangan gampang ikut-ikutan membenci suku atau daerah lain. Masa depan Indonesia tuh yang damai dan bersatu tuh ditentukan oleh etika digital kita mulai dari hari ini. Jadi sekian monolog refleksi dari saya untuk tugas UTS Pendidikan Pancasila ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.